sudah menerapkan Kumrumer? Menerapkan kurikulum Merdeka baru semester ini, Pak. Itu juga baru di kelas 1, 2, 4, dan 5. Kelas 2 dan 6 masih kurikulum 2013. Berarti Bu Elin belum menerapkan. Eh, Sebagian, Pak, karena kelas 5 sudah memakai kurikulum Merdeka. Oke, baik. Dalam ini kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kurikulum Merdeka. Itu nanti Bu Elin mempraktekkan selama 15 menit. Setelah itu Baik, Pak. akan mengerjakan baca tulis Al-Qur'annya ya. Ya, siap. Baik. Kurikulum Merdeka itu apa sih Bu esensinya? eh Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dan juga sekolah untuk menentukan metode pembelajarannya yang lebih fleksibel, Pak. Kemudian tujuannya juga ini adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif. Inklusif artinya memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh murid tanpa membedakan kemampuan kemampuan, kemudian latar belakang dan kebutuhan khusus. Begitu mungkin, Pak. Ya, Jadi anak dituntut untuk bisa merdeka dalam cara belajar sehingga pembelajarannya difokuskan, pusatnya terhadap anak gitu. eh, anak menjadi prioritas. Apa ukuran anak yang dijadikan prioritas itu? Ya, Yuk, silakan. Yuk, Ibu, silakan. Kenapa kok anak menjadi prioritas itu ukurannya apa? Halo, dengar suara saya? Halo, halo. mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Oke. Ukuran anak menjadi prioritas itu apa maksudnya? Ya, jadi dalam dalam kurikulum Merdeka ini anak itu diberi kesempatan untuk uh, un- diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung yang eh, telah di yang telah dialami oleh anak gitu Pak, sehingga mereka bisa belajar dengan caranya gitu. Maksudnya dengan caranya itu apa? Pertimbangannya apa? Eh, Sesuai dengan pengalamannya yang telah dialami oleh anak, Pak. Pengalaman anak itu bisa berbeda atau bersama? eh Berbeda, Pak. Kenapa kok berbeda? Mungkin di sebentar, Pak. Apa penyebab anak kok punya pengalaman berbeda itu apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena gaya belajar, mungkin, Pak, Gaya belajar berbeda. anak itu ada Kemudian, berapa? gimana, Pak? Gaya belajar anak itu ada berapa? Ada ada tiga, Pak: auditori, visual, dan kinestetik, Pak. Nih, apa itu auditory? Auditori itu lebih berfokus pada pendengarannya, kemudian visual mah lebih lebih mengedepankan pada apa yang dilihat, sementara kinestetik mah eh, terhadap apa yang ia kerjakan. Selain gaya belajar, apa yang menjadi pertimbangan? Di dalam kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu guru menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka itu belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, kompetensi intinya itu lebih
terfokus mungkin Pak, tidak terlalu rumit seperti di kurikulum 2013. Kemudian untuk penilaian di kurikulum Merdeka itu lebih berfokus pada penilaian yang berkelanjutan mungkin Pak. Kalau di kurikulum 2013 itu penilaian hanya berpusat pada hasil ujian. Sementara di kurikulum Merdeka itu menyeluruh, Pak, termasuk sikap dan keterampilan. Tadi keunikan anak selain gaya belajar tadi apa? Hmm, tingkat pemahaman dan kecepatan belajar yang berbeda. Oke. Kemudian ada lagi yang tadi dikatakan seperti visual, auditori, gaya belajar, Itu dan tadi sudah. kinestetik. Selain gaya belajar apa? Ada minat dan hobi. Ada misalnya ketertarikan anak pada bidang tertentu. Kemudian bisa juga dari pengaruh keluarga mungkin Pak, dan budaya. Ya, jadi Eh, kemampuan itu terkait dengan kecerdasan. Ada berapa jenis kecerdasan? Kecerdasan emosional, spiritual, kemudian oh ya Pak. Oke, jadi ada 9 jenis kecerdasan ya. Oh Jadi ya Pak. multiple intelligences. Karena itu juga akan berdampak ya. Kemampuan anak itu dilihat dari jenis kecerdasan. Jadi tidak ada nanti anak yang paling hebat tuh nggak ada karena setiap orang juara di bidangnya masing-masing ya. Sehingga itu Ah, akan sangat iya, iya. menentukan. Oke, penampilan pembelajaran berdiferensiasi. Hmm, ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian minat siswa dan juga kemampuan siswa yang berbeda-beda, Pak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru diharapkan bisa menyesuaikan konten, kemudian metode pembelajarannya, kemudian proses pembelajarannya, dan yang terakhir hasil belajarnya itu agar sesuai dengan keberagaman yang dimiliki oleh siswa itu, Pak. Oke, meskipun Jadi berbeda, tapi disesuaikan dengan kan kebutuhan targetnya siswa. sama untuk kontak ke Indonesia Anak. Itu dikenal apa targetnya itu, Pak? Kan meskipun berbeda-beda, Apa gimana, tapi Pak? meskipun anak itu berbeda, tapi kan yang harus mereka miliki kan karakternya sama. Apa itu? Karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu yang beriman dan berakhlak mulia, kemudian mandiri dan mampu bergotong royong, Pak. Terus, Berwawasan luas, ya, Pak, gitu, Pak. nalar kritis, kreatif, ya. Eh, Kreatif, Itu global dikenal gitu ya, dengan Pak. itu Berwawasan, dengan P5 ya. berwawasan lingkungan. Iya, ya, Pernah Pak. kenal P2RA? PPRA itu adalah profil pelajar rahmatal lil alamin, Pak. Iya, ada berapa itu? Profil pelajar rahmatal lil alamin. eh Maksudnya Pak, cirinya? Ah ya, ada berapa indikator? Kalau P5 kan ada 6 ya. Hmm, P2RA ada 10 Pak, ada 10. apa aja itu? Ya, PPLRA. Yang pertama, eh, tentu harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peserta didik itu eh,
eh, diharapkan mampu mengamalkan nilai keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik itu harus mampu menghargai perbedaan atau yang sering disebut juga dengan toleransi. Kemudian yang ketiga itu dalam PPRA harus menampil atau bisa bersikap peduli terhadap sosial, Pak. Kemudian yang keempat, hmm, bisa menghargai alam atau menjaga kelestarian lingkungan. Eh, Selanjutnya bertanggung jawab, kemudian memiliki keterampilan sosial. Artinya peserta didik harus mampu bekerja sama, kemudian berpikir kritis dan eh, mampu memberikan solusi atau disebut dengan solutif. Dan selanjutnya hmm, adil. Eh, Ya, kalau bahasa Arabnya Kemudian tahu ya. lagi gimana Pak? Kalau istilah Arabnya nggak tahu ya. Istilah Arabnya rahmatan lil alamin. Ya, itu kan ada Apa ya Pak? tasamuh, Saya nggak tahu Pak. tawazun, tawasud, syuro, islah, muatonah, dan seterusnya itu ada 10 ya. Oh ya. Baik. Eh, apa relasi antara modul dan proyek? Oh, baik Pak. Eh, Modul itu adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Eh, itu digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Biasanya modul ini berisi eh, eh, hmm, bentar Pak, saya ulangi. Modul itu adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan terstruktur, digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Sementara proyek itu adalah eh, proyek biasanya ini ya pendekatan pembelajaran di mana siswa harus mampu mengerjakan proyek nyata atau masalah yang relevan dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Sekarang silakan Bu Elin praktek 15 menit ya. Iya, Pak. Bapak, maaf Pak, saya tadi lupa belum merecord, Pak. Udah, ini udah ada recordnya. Sudah. Itu tinggal dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda Endang dipimpin doanya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran apakah ada yang tidak masuk hari ini. Oke, baik, kalau hadir semua. Dan sebelumnya, Ibu akan memberikan kesepakatan kelas dulu terhadap kalian. Jadi nanti jika Ibu menerangkan, mohon kalian untuk memperhatikan. Dan apabila nanti ada yang ingin bertanya, boleh untuk mengacungkan tangan ya. Anak-anakku yang Ibu cintai, untuk pembelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang macam-macam ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Itu ada 3 ya, yang kalian perlu ingat.
Uhwah itu diantaranya ada uhwah Islamiyah, kemudian ada uhwah watoniyah, dan juga ada uhwah insaniyah. Baik, anak-anak, pada hari ini Ibu akan mempelajari atau akan membahas tentang apa itu ibadah haji. Tujuan pembelajarannya ini yang pertama adalah satu, untuk menjelaskan apa itu pengertian dari ibadah haji. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan apa saja syarat wajib haji. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan apa saja rukun haji. Dan yang keempat, menjelaskan wajib haji. Dan kelima, menjelaskan hikmah ibadah haji. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu ibadah haji? Ya, betul. Kemudian apa yang membuat ibadah haji itu istimewa bagi umat Islam? Oke, boleh. Jawabannya betul. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran ini, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terhadap kelompok yang berbeda dan pertanyaan juga yang berbeda. Nanti di kelompok 1, Ibu akan memberikan pertanyaan apa yang dimaksud dengan ibadah haji, kemudian siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang termasuk rukun haji? Kemudian, apa yang dimaksud dengan wajib haji dan apa perbedaan wajib haji dan dengan rukun haji? Untuk pertanyaan kelompok 3, apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman menunaikan ibadah haji? Anak-anakku yang Ibu cintai, sebelumnya mari kita bernyanyi tentang lagu ibadah haji. Boleh nanti kalian simak. Ibu akan tampilkan videonya. Kalian boleh dengarkan dan ikuti ya. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada video tentang proses perjalanan haji. Silakan nanti disimak juga. Baiklah anak-anakku, setelah kalian tadi menyimak video, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dengan cara pergi ke Mekah untuk melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditentukan. Ritualnya itu seperti wukuf, kemudian ada sa'i, ada tahallul ya. Jadi ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Artinya ibadah ini wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang mampu. Haji ini dilakukan pada bulan Zulhijjah dan hanya diwajibkan 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian yang kedua, kalian harus mengenal atau tahu apa saja syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu artinya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar menjadikan dirinya wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini. Yang pertama itu adalah harus beragama Islam. Yang kedua balik, yang ketiga mampu secara fisik, dan yang keempat merdeka. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa saja yang termasuk rukun haji. Rukun haji yang pertama itu adalah niat. Lafal niat itu diucapkan di lisan, berada di dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan. Bagaimana lafal niat dalam berhaji? Bismillahirrahmanirrahim. Lafalnya seperti ini. Coba dengarkan ya anak-anak. Nawaitu hajja lillahi ta'ala. Yang kedua, wukuf di Arafah. Jadi nanti semua manusia yang ada di seluruh penjuru dunia itu berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan wukuf. Yang ketiga, tawaf. Tawaf artinya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i itu berlari kecil antara Safa dan Marwah.
Ini terkait dengan kisah Siti Hajar, putranya yaitu Nabi Ismail. Selanjutnya yang kelima ini ada tahallul, artinya mencukur rambut. Nah, ini apa bedanya rukun haji dan wajib haji? Untuk rukun haji, apabila salah satu hal ini tidak bisa dipenuhi, maka hajinya itu tidak sah. Untuk wajib haji apa saja? Yang pertama adalah melempar jumroh. Kemudian yang kedua tahallul, yang ketiga tinggal di Mina dan Arafah. Dan yang kelima ini ada hikmah ibadah haji. Apa saja hikmah ibadah haji? Yang pertama itu simbol ketaatan kepada Allah. Jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, berarti dia telah memenuhi rukun Islam yang kelima. Yang kedua, ini sebagai simbol kesabaran dan ketakwaan kepada Allah. Mengapa sabar? Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji, ini kita dituntut untuk melakukan ritual yang tentunya membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa dikarenakan berjuta umat muslim di seluruh penjuru dunia hadir di sana untuk melakukan ritual yang sama. Yang ketiga, ini ada persatuan umat Islam. Nah, persatuan umat Islam ini berarti bahwa seluruh umat muslim di penjuru dunia ini bersatu dalam ibadah yang sama. Yang keempat, ini adalah simbol kesederhanaan. Artinya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu eh, memakai pakaian yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Semuanya memakai pakaian putih sebagai simbol kesederhanaan. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan. Silakan tadi untuk kelompok yang sudah Ibu bagi, kalian boleh mempresentasikannya di depan apa saja yang menjadi jawabannya. Silakan untuk kelompok satu boleh mempresentasikan hasil jawabannya di depan. Ya, kalau sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu yang telah mempresentasikan jawabannya. Silakan untuk kelompok dua, boleh maju ke depan. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok dua dan jawabannya sangat memuaskan. Kemudian untuk kelompok tiga, silakan. Ya, baik boleh. Jawabannya semua sudah sangat sempurna ya, berarti kalian sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu. Dan selanjutnya ini ada tes yang harus evaluasi pembelajaran yang harus kalian isi. Silakan nanti kalian isi, kemudian jika sudah selesai boleh nanti dikumpulkan ya. Baik, silakan duduk kembali. Anak-anakku, jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah ibadah haji itu bukan hanya tentang melaksanakan ritual saja, tetapi sangat mengajarkan banyak hal bagi kita tentang apa itu artinya kesabaran, kemudian ketakwaan, dan persatuan umat Islam. Ibadah haji ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang belum menunaikan ibadah haji, semoga di satu saat nanti diberikan kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu ucapkan terima kasih. Dan untuk materi pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang bab kurban. Silakan nanti kalian boleh dipelajari dulu di rumah sebelum Ibu menyampaikan materinya. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Dari yang gue sampaikan tadi terkait dengan kurikulum Merdeka, aspek apanya? Oh, di kurikulum Merdeka ini siswa dituntut untuk bisa mengembangkan atau berpikir kritis, Pak, kreatif tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian tadi kompetensi intinya dibuat ringkas sehingga siswa diminta untuk bisa mengembangkan apa yang telah mereka baca, apa yang telah mereka simak, Pak. Hmm. Hubungannya Ada dengan juga tadi pembiasaan karakter apa? eh, pembiasaan karakter itu bekerja sama, Pak. Jadi siswa dituntut untuk bisa berdiskusi dengan temannya, kemudian eh, bertanggung jawab terhadap tugasnya. Oke. Mungkin itu, Pak. Berkebinekaan global ada nggak? Berkebinekaan global, hmm, iya termasuk, Pak. Apa tadi? eh Mampu beradaptasi mungkin, Pak. Oke. Bernalar kritis? Ya, bernalar kritis dan kreatif. Oke. Baik, saya akan minta untuk membaca ya, baca Baik, Pak. surat pendek, surat Al-Insyirah, sobat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oke, baik. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Sekarang Pak. coba nulis eh, apa namanya surat pendek ya, tidak lihat Al-Quran. Baik, Nanti Pak. sudah difoto dikirim ke WA saya. Siap, Pak. Ya, surat Al-Asr ya.
Sudah, Pak. Baik, nanti dicek Sudah, lagi Pak. Bu ya, nanti dicek Ya, tapi Qurannya ya. boleh, Pak. Nanti dicek lagi lewat Quran, masih ada paling nggak 5 kesalahan ya. Ya, Ya, nanti kalau udah dibetulkan lagi terus dikirim ke saya lagi ya. baik, Pak. Oke, baik. Makasih saya kira itu Bu ya. Terima kasih. Bapak, Oke, terima kasih banyak, Pak. oke. Ya. Silakan untuk yang kedua terus